Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Kuliah Med, media belajar online yang bisa teman-teman buka di mana aja dan kapan aja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah diare akut pada anak. Yuk kita belajar bersama. Diare akut merupakan sebuah kondisi di mana frekuensi BAB lebih dari sama dengan 3 kali dalam 24 jam, kemudian konsistensi tinja cair atau adanya peningkatan konten air, serta untuk diare akut sendiri itu terjadi kurang dari 1 minggu. Secara epidemiologi, prevalensi diare anak di Indonesia menurut karakteristik berdasarkan Riskesdas tahun 2018, tercatat sebanyak 9% anak dengan diare pada golongan usia kurang dari 1 tahun, dan pada anak dengan golongan usia 1-4 tahun itu memiliki prevalensi 11,5%, sedangkan pada anak golongan usia 5-14 tahun dengan prevalensi 6,2%. Patofisiologi dari diare itu ada 4, yaitu ada sekretorik, osmotik, inflamatori, dan motilitas. Diare sekretorik diakibatkan adanya sekresi yang berlebihan dari cairan dan elektrolit. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya toksin bakteri yang akan meningkatkan aktivitas adrenal siklase. Hal tersebut akan meningkatkan CAMP sehingga akan terjadi inhibisi absorpsi dari natrium dan kalium. Hal ini mengakibatkan peningkatan sekresi klor, kemudian HCO3-, natrium, dan air yang berakibat pada volume feses yang banyak. Ciri-ciri dari diare sekretorik ini biasanya feses isinya air, kemudian jumlahnya besar, dan osmolaritasnya normal. Contoh kasus pada diare sekretorik ini adalah kolera. Kemudian dilanjut pada patofisiologi kedua yaitu diare osmotik, di mana pada diare osmotik terjadi gangguan absorpsi oleh karena rusaknya villi usus yang bisa disebabkan oleh adanya infeksi virus. Padahal yang kita tahu bahwa di dalam villi usus itu terdapat enzim laktase. Sehingga ketika hal tersebut terganggu dan ketika ada makanan yang mengandung laktosa, itu tidak akan dipecah di usus halus. Dan dia tidak bisa diabsorpsi dan turun ke usus besar. Di mana di dalam usus besar itu akan ketemu dengan bakteri E. coli dan dia akan difermentasi. Hasil dari fermentasinya yang pertama adalah adanya karbon dioksida. Hal tersebut mengakibatkan pasien mengalami kentut atau sering kentut dan kembung. Kemudian hasil fermentasi yang kedua ada H2S yang mengakibatkan bau busuk pada feses. Kemudian juga ada hasil fermentasi yang tiga yaitu NH3 yang mengakibatkan pH-nya asam. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ciri-ciri dari diare osmotik adalah volume yang sedikit, kemudian asam, osmolaritasnya tinggi, dan biasanya pasien mengalami pantat yang merah karena pH asam tersebut. Biasanya, kita bisa menghentikannya dengan puasa. Nah, contoh pada kasus diare osmotik ini adalah intoleransi laktosa dan rotavirus. Kemudian patofisiologi yang ketiga ada inflamatori, di mana diare inflamatori ini terjadi oleh karena kehilangan sel epitel dan kerusakan tight junction, di mana hal tersebut dapat menginduksi sekresi cairan dan elektrolit, mukus, dan darah. Contoh dari kasusnya adalah disentri. Kemudian patofisiologi yang terakhir ada motilitas, di mana pada diare motilitas ini biasanya ada gangguan motilitas baik itu berlebihan ataupun malah menurun. Contohnya pada tirotoksikosis, kemudian IBS. Secara garis besar, etiologi dari diare dibagi menjadi dua, yaitu oleh karena infeksi dan non-infeksi. Yang karena infeksi itu dibagi lagi menjadi virus, kemudian bakteri, dan parasit. Untuk virus sendiri ada seperti rotavirus, adenovirus, dan lain sebagainya. Kemudian dari bakteri bisa E. coli, Vibrio cholera, Shigella, Salmonella, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada parasit seperti Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, dan lain sebagainya. Kemudian dari non-infeksi itu ada alergi, kemudian juga IBD, kemudian juga intoleransi makanan, keracunan makanan, dan lain sebagainya. Untuk mendiagnosis diare akut pada anak, ada tahap-tahapnya. Sebenarnya tahapnya seperti kita mendiagnosis penyakit lain, dimulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis sendiri, kita bisa menggali mulai dari etiologi. Kita menanyakan ciri-ciri diare, frekuensinya berapa kali, kemudian warnanya seperti apa, konsistensinya
feses itu seperti apa, kemudian kita menanyakan apakah di feses ada lendir atau darah, apakah bercampur atau tidak, kemudian apakah pasien muntah, apakah pasien panas, dan lain sebagainya. Kemudian dari patogenesisnya kita bisa menanyakan sejak kapan si pasien ini mengalami diare. Apakah 3 bulan terakhir pernah diare? Kemudian dari progresivitas diarenya kita menanyakan apakah semakin memburuk atau dari awal sampai akhir diarenya sama. Terus kemudian ada problem nggak di sistem imunnya atau alergi dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor patofisiologinya kita bisa menanyakan dari tanda-tanda dehidrasi seperti jumlah kencing terakhir itu berapa, kira-kira berapa gelas begitu. Kemudian dari buang air kecil terakhir itu kira-kira kapan ya. Kemudian apakah anaknya ketika menangis itu masih mengeluarkan air mata atau sudah nggak mengeluarkan air mata. Kemudian dari tangannya apakah terasa dingin atau anyep. Terus apakah rewel, mengantuk, atau ingin minum terus, atau malah sebaliknya. Kemudian dari patologinya, kita bisa menanyakan apakah feses dari anak itu mengapung, apakah berkilau. Kemudian dari intake-nya kita masih bisa menanyakan apakah si pasien ini masih mau makan atau minum atau malah enggak. Seperti itu. Setelah melakukan anamnesis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita bisa menilai kesadaran pasien, apakah pasien sadar atau tidak. Kemudian yang kedua, kita bisa menilai keadaan umumnya. Apakah pasien rewel atau gelisah, kemudian apakah letargis, kesadarannya berkurang, atau bahkan koma, apakah pasien malas atau tidak dapat minum, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menilai tanda-tanda vital pada pasien, serta berat badan pasien sebelum berapa dan sekarangnya berapa. Kemudian yang keempat, kita bisa menilai tanda dehidrasi yang ada pada pasien. Kita melihat pada pasien apakah ada mata cowong, kemudian apakah air matanya itu ketika menangis keluar atau tidak keluar, apakah mukosa bibir mulutnya dan lidahnya itu kering atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ubun-ubun besar dari pasien itu cekung, ataukah apakah ada cubitan kembali melambat, dan kita melihat apakah akralnya dingin atau hangat, kering meriah. Kemudian bisa dilanjutkan, kita melakukan pemeriksaan tanda gangguan keseimbangan elektrolit. Seperti kembung, itu tanda adanya hipokalemia, dan kejang, itu biasanya adanya tanda hipo atau hipernatremi. Kemudian selanjutnya kita bisa menilai tanda gangguan asam basa, di mana apakah ada nafas yang cepat dan dalam atau nafas kusmaul, itu biasanya pada kondisi asidosis metabolik. Kemudian kita bisa juga menilai tanda kerusakan mukosa. Kita menilai tanda kerusakan mukosa untuk menentukan apakah dia laktos intoleran. Terus kemudian kita bisa menilai dari tanda kerusakan mukosa itu apakah pasien kembung, kemudian apakah ada borborikmi yang merupakan bising ususnya itu meningkat, dan biasanya itu juga pada pasien ada ekskoriasi pantatnya itu merah. Dari pemeriksaan fisik, kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Kita bisa meminta darah lengkap, kemudian kultur darah, dan urin lengkap. Kemudian juga bisa melakukan analisis gas darah atau PGA dan elektrolit, itu biasanya pada dehidrasi berat. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan feses. Nah, pada pemeriksaan feses ini ada makroskopis dan mikroskopis. Untuk pemeriksaan feses makroskopis, itu kita melihat konsistensinya feses bagaimana, warnanya bagaimana, apakah ada lendir atau tidak, baunya seperti apa, dan apakah ada darah atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan feses yang mikroskopis, kita bisa melihat apakah ada leukosit, eritrosit, parasit, bakteri, ataupun tropozoit. Komplikasi pada diare itu biasanya adanya gangguan elektrolit. Yang pertama adanya hipernatremi, di mana kandungan natriumnya lebih dari 150 mg per liter. Kemudian ada hiponatremi, natrium kurang dari 130 mg per liter. Kemudian ada hiperkalemi, kalium lebih dari 5 mmol per liter. Kemudian ada hipokalemi, yaitu kaliumnya kurang dari 3, mmol per liter. Nah, teman-teman, pada tata laksana diare ini, kita mengenal lintas diare, yaitu 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama adalah pemberian oralit untuk terapi cairannya, kemudian yang kedua adalah pemberian zinc selama 10 hari, kemudian kita bisa meneruskan ASI dan makan, kita memberikan antibiotik selektif, serta memberikan edukasi berupa nasihat kepada keluarganya. Terapi cairan pada kasus diare anak disesuaikan dengan derajat dehidrasi yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa derajat dehidrasi itu dibedakan menjadi 3,
yaitu diare tanpa dehidrasi, kemudian diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Kita bisa menilai mulai dari keadaan umum, mata, keinginan untuk minum, dan turgor dari pasien. Diare tanpa dehidrasi, keadaan umumnya itu masih baik dan sadar, dari matanya itu tidak cekung, keinginan untuk minumnya itu masih normal, tidak ada rasa haus. Kemudian dari turgornya itu bisa kembali segera. Diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, itu keadaan umumnya biasanya gelisah ataupun rewel. Matanya biasanya mulai cekung. Keinginan untuk minumnya itu biasanya pasien ingin minum terus karena ada rasa haus, dan turgornya itu sudah kembali lambat. Pada kasus diare dehidrasi berat, keadaan umumnya pasien lesu, lunglai, atau tidak sadar, matanya juga cekung, keinginan untuk minumnya itu pasien malah malas minum. Dari turgornya itu kembali sangat lambat. Setelah kita tahu derajat dehidrasinya, maka terapi cairannya itu sesuaikan dengan derajat dehidrasi. Apabila dia termasuk diare dengan tanpa dehidrasi, maka kita bisa memberikan rencana terapi A. Apabila masuk dari dehidrasi ringan atau sedang, itu dengan rencana terapi B. Apabila masuk dari dehidrasi berat, itu rencana terapi C. Pada rencana terapi A, yaitu pada pasien dengan diare tanpa dehidrasi, kita bisa melakukan terapi dengan lintas diare tadi. Yang pertama yaitu pemberian cairan lebih banyak dari biasanya. Bisa meneruskan ASI lebih sering dan lebih lama, dan yang paling penting di sini adalah memberikan oralit sampai diare berhenti. Apabila muntah, kita tunggu dulu 10 menit, kemudian dilanjutkan sedikit demi sedikit. Nah, di sini apabila usia pasiennya itu kurang dari 1 tahun, kita bisa memberikan 50-100 ml setiap kali berak. Apabila usianya lebih dari 1 tahun, itu bisa memberikan 100-200 ml setiap kali berak. Setelah memberikan cairan, kita bisa memberikan zinc pada anak. Kita memberikan zinc selama 10 hari berturut-turut, walaupun diarenya itu sudah berhenti. Kita bisa memberikan dengan cara dikunyah ataupun dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau bisa juga dilarutkan dalam ASI. Nah, dosis zinc di sini apabila usia anaknya itu kurang dari 6 bulan, maka kita bisa memberikan 10 mg atau sama dengan setengah tablet per hari. Kalau semisal usia anaknya itu lebih dari 6 bulan, kita bisa memberikan 20 mg atau sama dengan 1 tablet per hari. Kemudian, kita bisa memberikan anak makan makanan yang bergizi untuk mencegah kurang gizi pada anak. Seperti kita memberikan makanannya itu sesuai dengan umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Kita bisa menambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan, kita memberikan makanan yang kaya kalium, dan sebagainya. Kemudian untuk pemberian antibiotik itu biasanya hanya diberikan sesuai dengan indikasi, misal ada darah pada fesesnya yang menandakan adanya disentri, ataupun ada kejadian kolera, itu baru kita bisa memberikan antibiotik. Apabila tidak, biasanya tidak diberikan antibiotik. Kemudian yang terakhir, kita bisa memberikan edukasi atau nasihat pada ibu maupun pengasuhnya. Kita memberikan nasihat apabila anaknya itu beraknya lebih sering, kemudian muntah berulang, merasa sangat haus, makan atau minumnya itu malah tambah sedikit, anaknya itu timbul demam, beraknya itu mengeluarkan darah, dan tidak membaik dalam 3 hari, maka harus segera dibawa ke petugas kesehatan kembali. Pada rencana terapi B, ini ditujukan pada diare dengan dehidrasi ringan sedang. Sebenarnya untuk tata laksananya itu mirip dengan rencana terapi A, yaitu mulai dari pemberian cairan, kemudian pemberian zinc, kemudian ASI-nya dilanjutkan, kemudian pemberian antibiotik serta edukasi. Yang berbeda di sini yaitu pada pemberian cairannya. Untuk terapi B, itu jumlah oralitnya diberikan dalam 3 jam pertama pada sarana kesehatan, itu oralit diberikan 75 ml kali berat badan si anak. Setelah melakukan rencana terapi B, maka kita bisa nilai kembali setelah 3-4 jam. Kita nilai apakah si pasien ini masih tetap berada pada derajat dehidrasi ringan sedang atau dia sudah berpindah pada derajat tanpa dehidrasi atau dehidrasi berat. Apabila pasien itu tidak ada dehidrasi, maka kita bisa mengganti ke rencana terapi A. Bila dehidrasinya telah hilang, anak itu biasanya akan kencing, kemudian mengantuk, dan tidur. Apabila masih menunjukkan derajat dehidrasi ringan sedang, maka kita bisa mengulangi rencana terapi B. Anak mulai bisa diberi makanan, susu, dan sari buah. Namun apabila dia menunjukkan derajat dehidrasi berat, maka kita bisa mengganti dengan rencana terapi C.
Kemudian pada rencana terapi C, di mana hal ini ditujukan pada diare dengan dehidrasi berat, kita harus mengikuti alur teman-teman. Yang pertama, apakah saudara bisa memberikan cairan intravena? Apabila teman-teman bisa memberikan cairan intravena, maka berikan dengan segera. Bisa diberikan tinggal laktat atau NaCl 0,9%, itu apabila RL-nya tidak tersedia. Kita bisa memberikan sebanyak 100 ml per kilogram berat badan, di mana diberikan dalam 2 kali pemberian. Pada pemberian pertama, yaitu 30 ml per kilogram berat badan, kemudian 70 ml per kilogram berat badan. Hal ini dibagi pada 2 kelompok. Apabila pada bayi kurang dari 1 tahun, itu pemberian pertama 1 jam, kemudian dilanjut 5 jam lagi. Pada anak usia lebih dari 1 tahun, itu pemberian pertama pada 30 menit, kemudian dilanjut 2,5 jam kemudian. Hal ini bisa diulangi apabila denyut anak itu masih lemah ataupun nggak teraba. Kemudian kita bisa menilai kembali tiap 15-30 menit. Apabila nadinya belum teraba, maka kita bisa memberikan tetesannya itu lebih cepat. Kita juga bisa memberikan oralit, yaitu sebanyak 5 ml per kilogram berat badan per jam, itu apabila penderitanya bisa minum. Biasanya itu setelah 3-4 jam itu pada bayi, atau apabila pada anak itu setelah 1-2 jam. Kita juga bisa memberikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Nah, dari pertanyaan pertama tadi, apabila kita tidak bisa memberikan cairan intravena, maka lanjut ke alur selanjutnya. Apabila teman-teman tidak bisa melakukan terapi intravena, mungkin apakah ada tempat terapi terdekat yang bisa dijangkau dalam 30 menit? Apabila ada, maka segera rujuk ya teman-teman penderitanya agar bisa mendapatkan terapi intravena dengan segera. Dan mungkin apabila penderitanya itu masih bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan bagaimana cara memberikannya itu selama di perjalanan. Namun apabila tidak ada tempat terapi terdekat yang bisa dijangkau dalam 30 menit, maka teman-teman mungkin apakah bisa menggunakan pipa nasogastrik ataupun orogastrik untuk terapi rehidrasi? Apabila bisa, maka mulailah terapi rehidrasi dengan oralit itu menggunakan nasogastrik ataupun orogastrik. Berikan sedikit demi sedikit, yaitu 20 ml per kilogram berat badan per jam, itu selama 6 jam teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menilai setiap 1-2 jam. Apabila penderitanya itu muntah ataupun perutnya kembung, maka pemberian cairannya itu bisa lebih lambat. Dan bila rehidrasinya itu tidak tercapai setelah 3 jam, maka harus segera dirujuk untuk mendapatkan terapi intravena. Dan di sini teman-teman harus melakukan evaluasi setiap 6 jam, apakah tetap melakukan terapi A, B, ataupun C. Nah, dari pertanyaan sebelumnya, apabila teman-teman tidak bisa menggunakan pipa nasogastrik ataupun orogastrik untuk terapi rehidrasi, maka kita melihat apakah penderitanya itu masih bisa minum. Apabila bisa, lakukan rehidrasi dengan oralit melalui mulut. Sama, yaitu sedikit demi sedikit, yaitu 20 ml per kilogram berat badan per jam, itu selama 6 jam, dan nilai 1-2 jam. Kemudian eva 6 jam lagi. Apabila tidak bisa minum pasiennya, mau tidak mau kita harus segera merujuk pasien anak itu untuk segera mendapatkan terapi rehidrasi, baik menggunakan nasogastrik, orogastrik, ataupun intravena. Catatan yang kita bisa ambil di sini, yaitu kita harus melakukan evaluasi setiap 6 jam, apakah dia tetap menggunakan terapi A, B, ataupun C. Kemudian apabila umur anak di atas 2 tahun dan terjadi kolera baru saja berjangkit di daerah teman-teman, maka pikirkan kemungkinan terjadinya kolera. Dan teman-teman harus memberikan antibiotik yang tepat, bisa secara oral pada anak yang sadar. Kemudian, setelah melakukan tata laksana, jangan lupa ya teman-teman melakukan edukasi pada keluarganya, baik pada ibu ataupun pengasuhnya. Kita bisa melakukan edukasi terkait preventif penularan diarenya, yaitu yang pertama, pemberian ASI yang benar, kemudian memperbaiki penyiapan dan penyimpanan MPASI, penggunaan air bersih yang cukup, kemudian kita harus rajin mencuci tangan, penggunaan jamban yang bersih dan higienis, membuang tinja bayi yang benar, dan melakukan imunisasi campak. Untuk sementara, sampai di sini dulu ya teman-teman, materi diare akutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Bye-bye!